Hari ini, hari Rabu siang, bapaknya almarhum Vina akan diperiksa sebagai saksi di Polda Jabar. Pagi ini, Hotman 911 cabang Cirebon sedang proses menjemput bapaknya almarhum Vina untuk dibawa ke Polda Jabar. Dalam kesempatan ini, Hotman Paris juga memohon kepada Polda Jabar untuk memeriksa saksi yang jauh lebih penting, yaitu bapaknya almarhum Eki, yaitu Pak Rudi yang adalah polisi aktif sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang mana Bareskrim Polri turun tangan untuk menangani kasus Vina Cirebon ini ya. Dan pada hari ini, hari Rabu, keluarga almarhum Vina, yaitu bapaknya Vina, memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan. Jadi keluarga almarhum Vina itu hari ini datang ke Kapolda untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, didampingi dari kuasa hukumnya timnya Hotman Paris ya. Dan sedang menuju, tadi mungkin hari ini sudah dalam pemeriksaan ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go! Presiden Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengawal penuntasan kasus tewasnya Vina Cirebon. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau Pasar Lawang Agung di Musirawas, Utara, Sumatera Selatan. Jokowi meminta pengungkapan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi dari kasus tersebut. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris yang juga kuasa hukum keluarga Vina Cirebon meminta Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto turun tangan untuk mengawasi kasus pembunuhan ini. Hotman meminta agar pimpinan negara itu memberikan perhatian layaknya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dibunuh pimpinannya, yaitu ex-Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Kejar para tersangka kasus Vina Cirebon, petinggi Bareskrim Polri kini sambangi Polda Jabar usut keterlibatan anggota Polri. Ibtu Rudiana merupakan salah satu aktor di balik kasus yang menewaskan anaknya sendiri dan saudari Vina. Bareskrim Polri akhirnya turun tangan dan turut andil mengerahkan tim asistensi terkait kasus pembunuhan Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Johandani Rahadjopuro, awalnya hanya kerahkan tim untuk membantu Polda Jabar dalam pencarian para tersangka pembunuhan yang masih buron. Seiring kasus Vina ini semakin melebar luas dan tak menemukan titik terang, fakta baru justru ditemukannya dari anggota Polri justru terseret dalam permainan kasus tersebut. Bahkan salah satu dari mereka yang terlibat termasuk dari keluarga sang korban, Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana alias Eki. Lantas, apa tindakan Bareskrim Polri dalam menangani kasus kematian Vina ini yang nyatanya disebabkan oleh sepak terjang dari anggota Polri sendiri? Hotman 911, hari ini, hari Rabu siang, bapaknya almarhum Vina akan diperiksa sebagai saksi di Polda Jabar. Pagi ini, Hotman 911 cabang Cirebon sedang proses menjemput bapaknya almarhum Vina untuk dibawa ke Polda Jabar. Dalam kesempatan ini, Hotman Paris juga memohon kepada Polda Jabar untuk memeriksa saksi yang jauh lebih penting, yaitu bapaknya almarhum Eki, yaitu Pak Rudi yang adalah polisi aktif sekarang ini, ayah kandung dari almarhum Rudi. Saya yakin dia akan memberikan informasi banyak, dan aku juga bingung kenapa bapaknya Rudi, bapaknya almarhum Eki ini silent, tidak mau bersuara, bahkan
tidak mau menghubungi kami walaupun kami sudah hubungi berkali-kali. Kepada para pengacara yang ingin nimbrung, ingin tenar, bersiap-siap berangkat ke Bandung untuk mulai nongol bergantungan di balik pohon, di balik gerbang, siapa tahu Anda masuk TV. Jangan lupa bawa bini-binimu ya, agar ikut juga menyuarakan, membanggakan suaminya yang masuk TV, yang ingin pansos bergantungan di pohon. Oke? Jadilah pembela rakyat tanpa ada motivasi untuk masuk TV. Seluruh TV yang mengundang Hotman live, Hotman tolak. Saya kirim yang junior-junior. TV One, iNews, CNN, semuanya saya tolak. Saya kirim Putri, Intan, Saskia, dan lain-lain. Oke? Hati-hati. Atau serahkan segera ke Bandung bergantungan di pohon bagi pengacara yang ingin nongol. Ya, siapa tahu masuk TV. Nanti opung nenekmu bangga anaknya sudah jadi pengacara top di atas pohon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kakak dan ayah kandung dari almarhumah Vina hari ini akan menghadiri pemeriksaan di Polda Jabar Bandung. Didampingi dengan tim Hotman 911, kami mempercayakan perkara ini sepenuhnya kepada Bapak Hotman Paris beserta tim Hotman 911 sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang sah. Saya pertegas bahwa kami tidak pernah tanda tangan surat apapun sejak kejadian yang menimpa adik saya di tahun 2016 hingga saat ini. Saya dan pihak keluarga tidak pernah menguasakan perkara ini kepada oknum pengacara yang mengaku-ngaku sepihak dalam konferensi persnya sebagai kuasa hukum keluarga saya sejak tahun 2016 itu adalah hoaks. Jadi saya pertegas sekali lagi, kalau ada pengacara yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum keluarga kami, itu mereka hanya ingin pansos dan numpang tenar. Terima kasih. Saran Hotman Paris untuk tersangka Peggy di kasus Vina Cirebon. Saya tidak mengatakan apakah Peggy bersalah atau tidak bersalah. Yang jelas katanya Peggy itu adalah tersangka DPO yang kemudian ketangkap. Apakah benar atau tidak? No comment. Namun masyarakat benar-benar ingin tahu aspek hukumnya kasus ini secara mendalam. Maka diperlukan pengacara-pengacara yang bereputasi tinggi, yang bukan pengacara nimbrung, bukan pengacara yang sering dipecat oleh kliennya. Hotman Paris mengusulkan agar ex-tim pengacara Prabowo di MK, yaitu Yusril dan Otto Hasibuan, agar berkenan mau jadi pengacaranya Peggy, ya, agar benar-benar terbuka kasus ini, agar masyarakat puas untuk mendapatkan jawabannya. Hotman tidak bisa mewakili Peggy karena Hotman sudah menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Tapi jangan sampai libatkan pengacara-pengacara yang moral-moral pinggiran, yang sering dipecat oleh kliennya, yang sering minta duit sama kliennya, sana sini pasang kaki dua. Karena sekarang ini ada beberapa oknum pengacara yang mulai nimbrung, pengen masuk, pengen ngetop seperti Hotman, ya. Jadi saran saya agar Pak Yusril dan Otto Hasibuan dan tim kuasa hukum Prabowo di MK mau jadi pengacara dari Peggy untuk membuktikan apakah Peggy itu bersalah atau tidak. Kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk loh. Jadi itu ya teman-teman, Kapolri juga sudah tadi menginstruksikan kepada jajarannya untuk menangani kasus ini dan harus menindak tegas anggota-anggota yang melakukan kesalahan. Kalau tidak berani menindak ekornya, maka kepalanya yang akan dipotong katanya, kata si Kapolri ya. Dan itu sudah mendapatkan instruksi dari Presiden Republik Indonesia. Dan
Si Hotman Paris itu tadi menyampaikan bahwasanya keluarga almarhum Vina pada hari ini memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan dan didampingi kuasa hukum dari tim Hotman Paris ya. Jadi kuasa hukum dari tim Hotman Paris itu mendampingi ke Mapolda Jawa Barat untuk dimintai keterangan. Jadi yang dipanggil oleh Polda Jawa Barat itu adalah bapaknya Vina Cirebon ya. Jadi Hotman Paris itu tadi juga menjelaskan dan menyinggung oknum-oknum pengacara yang ikut nimbrung disuruh datang ke sana ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini saja dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.